Baik, kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini. Ya, boleh ditayangkan. Temanya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 20. Coba kita akan baca Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Ya. Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkir ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihat, lalu percaya. Ya, saudara, inilah saudara yang firman yang sudah kita baca. Temanya adalah hidup yang dipulihkan. Ya, coba baca sama-sama. 2, 3, kebangkitan Yesus. Apa itu? Ya, slide-nya. Oke, 2, 3. Kebangkitan Yesus adalah apa? Fondasi iman kekristenan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Coba dibaca sama-sama. Saudara, kalau yang saudara baca Alkitab boleh baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa? Sia-sialah iman kita, percaya kita terus, dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ya. Terus lagi, coba ayat yang ke-14. Maaf, LCD-nya coba ditayangkan lagi. LCD-nya, ayat yang ke-20. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang apa, saudara? Sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Artinya yang sulung, dia yang pertama bangkit. Katakan sama-sama, yang pertama bangkit. Ya, setelah itu kita yang menjadi pengikutnya, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Amin. Ya, saudara, itu fondasi daripada iman kekristenan. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan sia-sialah pemberitaan kami. Artinya sia-sia apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan setiap hari Minggu, ya, di dalam ibadah-ibadah. Karena apa? Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Amin. Akan hidup saudara setelah kematian. Dikatakan, ya, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya, jadi buat apa kita percaya Yesus kalau tidak bangkit? Ya, saudara, semua tokoh agama mereka berakhir dalam kuburan.
Ya, tadi dalam video klip dikatakan malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Artinya bahwa Tuhan tidak berakhir di kuburan, karena dia telah bangkit. Katakan sama-sama, dia telah bangkit. Amin. Ya, saudara, itulah saudara fondasi iman kekristenan. Sehingga saudara, kehidupan saudara yang di dalam Tuhan Yesus, pada saat kita mati di dalam Tuhan, maka satu saat kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Amin. Ya, dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang apa, saudara? Sebagai yang sulung, ya. Yang sulung dari antara orang yang telah meninggal, ya. Saudara, apa bukti bahwa Yesus itu bangkit? Saudara, dia menampakkan diri, ya. Coba 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ya. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 15. Ya, tentang kebangkitan ini saudara semua, ya, ayat firman Tuhan ini. Oke. Ayat yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Ini basic dasar kekristenan kita, ya. Saudara, karena itu saudara biar kita teguh, ya, karena fondasi kita adalah Kristus, ya. Ayat yang ketiga kita baca kebangkitan Kristus 2:3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu, saudara? Apa yang telah kuterima sendiri dari apa itu? Yaitu Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Di mana, saudara? Yesaya, kemarin kita sudah baca Yesaya 53 ayat yang kelima sampai yang ke-7. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi apa? Sembuh. Apa yang sembuh? Hati kita diampuni dosa, ya. Dosa diampuni, sakit pasti disembuhkan, ya. Nah, saudara, yang keempat, jadi saudara tidak berakhir hanya di salib, ya. Karena itu dirayakan bukan hanya Yesus disalib, tetapi saudara, kita juga merayakan hari Minggu ini sebagai Minggu Paskah. Amin. Ya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, 2:3, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari keberapa, saudara? Ya, kalau di dalam kitab Matius 4 kali Tuhan Yesus bicara sama para muridnya, bahwa berulang-ulang Tuhan katakan bahwa anak manusia akan dianiaya, dibunuh, ya, dan pada hari ketiga dikatakan dia akan bangkit, ya, saudara. Nah, dikatakan sesuai dengan kitab suci, ya. Nah, saudara, bukti daripada kebangkitan Yesus apa? Di ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima, coba baca sama-sama, 2-3. Bahwa dia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas. Kefas itu siapa, saudara? Petrus, ya, kepada Kefas. Terus, dan kemudian kepada apa? Ke-12 muridnya, ya. Saudara nanti baca di kitab Injil, berulang-ulang Tuhan menampakkan diri. Bukan hanya kubur yang kosong. Karena kubur yang kosong aja, saudara, ada orang yang mengatakan, wah, Maria Magdalena berkata apa? Bahwa Tuhan telah dicuri orang, ya. Kenapa dia bilang dicuri? Karena dia tidak masuk ke dalam, saudara, ya. Bahkan saudara, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 terus sampai yang ke-16 dikatakan bahwa saudara, pada saat Yesus, saudara, dia berkata kepada Maria yang sedang sedih pada waktu itu, dan Maria dia tidak melihat Yesus, dan Yesus berkata, Maria, ya, saudara, karena dia menyangka bahwa dia adalah penjaga taman, ya. Nanti kita akan baca, saudara, karena apa? Saudara, dia tidak masuk ke dalam, ya, saudara. Nah, bukti daripada saudara Yesus bangkit adalah dia menampakkan diri. Katakan sama-sama, menampakkan diri. Pertama kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 rasul. Terus ayat yang ke-6, 2-3. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari apa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ini sampai sekarang artinya saat
firman ini ditulis ya. Dikatakan tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi banyak saksi-saksi saudara yang melihat akan kebangkitan Yesus ya. Jadi kita tidak perlu saudara ragu bahwa Yesus itu bangkit. Amin. Ya, saudara tidak perlu ragu. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Katakan sama-sama Tuhan. Ya, membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Ya, saudara, musuh yang terakhir dikalahkan itu apa? Maut. Saudara, nggak ada orang yang paling berkuasa sekalipun dia punya kekuatan sekalipun bisa menaklukkan maut. Hanya Yesus. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-16, 17 dikatakan dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu ya, saudara, kenapa? Dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Kenapa saudara? Karena upah dosa adalah maut ya. Saudara, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ya. Di ayat yang ke-7 dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dia berulang-ulang. Kalau dalam Kisah Rasul 1 saudara, dikatakan terus bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang untuk membuktikan dia hidup. Amin. Dan bukan hanya dia menampakkan diri, dia mengajar tentang kerajaan Allah ya. Saudara, sebab itu dia adalah raja ya. Saudara, nanti kita mempersiapkan diri supaya saudara dan saya layak masuk dalam kerajaan surga ya. Nah saudara, kita kembali lagi. Coba ditayangkan lagi LCD-nya. Oke ya. Nah, apakah ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan hidup memuliakan Tuhan? Yang pertama, coba baca sama-sama 2-3. Mengalami Tuhan lebih dalam ya. Mengalami Tuhan lebih dalam. Kalau saudara baca dalam Yohanes 20 tadi ayat 1 dan 2, Maria tidak masuk ke dalam kubur saudara ya, karena ia berasumsi Yesus dicuri orang. Jadi belum sampai dia masuk ke kubur, karena dia lihat pintu kubur itu terbuka yang dari batu, kemudian dia langsung lari dan menemui siapa? Menemui para murid-muridnya. Ya, saudara, berarti dia tidak masuk ke sana. Nah, kemudian saudara, Petrus beserta dengan Yohanes mereka berlari, dan Yohanes pun dia tidak masuk, tapi yang masuk adalah siapa? Petrus. Dia melihat kain kafannya sudah tidak ada mayat Yesus, kemudian saudara ya peluh yang menutup wajahnya sudah tergulung. Yang jadi pertanyaan saudara, mengapa malaikat Tuhan itu menggulingkan batu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa batu besar itu digulingkan oleh malaikat itu? Ayo. Supaya Yesus keluar. Hah? Yesus kan memakai tubuh kebangkitan. Jadi pada saat para murid berkumpul, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Dia tembus tembok saudara, dan dia berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Ya, karena kalau kita pakai tubuh kebangkitan saudara, nggak ada lagi batas saudara ya. Kita bisa tembus saudara, nggak ada batas ruang dan waktu. Ya. Jadi buat apa malaikat itu menggulingkan batu yang besar? Supaya para murid bisa masuk ke dalam. Katakan sama-sama, supaya apa? Para murid masuk ke dalam. Bukan supaya Yesus keluar. Yesus sudah ada. Ya, saudara, kita lihat pada saat memakai tubuh kebangkitan, saudara, kain kafan itu saudara ya tiba-tiba betul ya, kayak kempes gitu loh saudara, kayak kempes. Nah, kemudian yang ada adalah tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang tidak mengalami kematian. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 15 ya tentang kebangkitan Yesus, yang kemudian yang kedua adalah kebangkitan kita, yang ketiga adalah kebangkitan tubuh. Jadi yang dibangkitkan bukan rohnya, tetapi tubuhnya. Katakan sama-sama, tubuhnya. Amin. Kenapa? Karena roh manusia itu kekal. Katakan sama-sama apa? Kekal. Ya.
dikatakan bahwa saudara pada saat kita mati, maka tubuh kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah. Artinya roh manusia itu kekal. Amin. Pada saat Lazarus dan orang kaya itu mati dua-duanya, saudara, mereka yang satu berada di alam maut, ya, itu Hades namanya. Yang satu berada di Firdaus, itulah Lazarus. Mereka punya kesadaran, mereka bisa ingat masing-masing. Punya kesadaran, ya saudara, punya keinginan, ya. Jadi roh manusia, jiwa manusia itu kekal. Katakan sama-sama apa? Kekal. Ya, orang kaya juga saudara, ya, dia ingat akan saudara yang lain, ya, Tuhan, supaya Tuhan bangkitkan itu Lazarus supaya menginjil saudara-saudaraku, supaya mereka jangan masuk ke tempat siksaan ini. Padahal belum neraka, itu masih Hades. Apa itu Hades? Atau Sheol dalam bahasa Ibrani. Sheol itu alam maut. Apa? Alam maut. Jadi alam maut, setelah orang mati, kalau saudara jauh dari Tuhan, itu masuknya ke alam maut. Takut gak saudara? Alam maut itu aja sudah tersiksa, apalagi neraka, Tartarus. Neraka itu apa saudara? Tartarus. Ya, saudara, itu sangat saudara menyiksa. Ya, oleh karena itu biarlah saudara, ya, kita terus berpengharapan Tuhan supaya saya dibangkitkan menerima hidup yang kekal. Amin. Karena ada satu dibangkitkan menerima hidup kekal, yang satu dibangkitkan menerima hukuman kekal. Yang mana yang saudara pilih? Ya pasti hidup kekal kan? Amin. Kebangkitan itu pasti. Katakan sama-sama, kebangkitan itu pasti. Amin. Nanti tubuh kebangkitan tidak mengalami kematian, kekal. Karena itu nanti ada kematian kekal, ada kehidupan kekal. Nah, itu yang bahaya, saudara. Itu yang menakutkan. Ya, karena itu biarlah kita sungguh-sungguh bertekun. Karena ada pengharapan nantinya. Jangan sembarangan lagi buat dosa. Katakan sama-sama, saya nggak boleh sembarangan lagi buat dosa. Amin. Kalau buat dosa, perkataan, pikiran, perbuatan, tingkalanku, cepat-cepat bertobat. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, jangan sampai nanti kita menyesal, saudara, ya. Nah, ini yang Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, Yohanes hanya menjenguk, ya, tadi, tetapi Petrus masuk ke dalam. Katakan sama-sama, masuk ke dalam. Artinya apa, saudara? Mengalami Tuhan lebih dalam. Ya, di poin 1. Jadi tanda orang yang saudara betul-betul memuliakan Tuhan hidupnya, saudara, ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan dan yang hidupnya memuliakan Tuhan, saudara, yang pertama adalah dia mengalami Tuhan lebih dalam. Artinya dia tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, tapi dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Sampai di situ, saudara. Sampai kita tinggalkan semua. Harta dunia udah lagi enggak ikat kita lagi, saudara. Amin. Sampai hatimu gak terikat sama dunia. Kenapa? Karena dunia nanti pun akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita bawa hati kita terus lebih dalam. Ku rindu kau Tuhan. Artinya Tuhan adalah yang utama dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, ya, Yohanes kemudian, saudara, setelah Petrus masuk, maka Yohanes pun masuk ke dalam dan dia melihat lalu percaya kepada Tuhan. Artinya orang percaya kepada Tuhan, dia harus mengalami Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan. Kalau nggak mengalami Tuhan, saudara, kita berada di luar, kita cuma pakai asumsi pikiran kita.
Tapi kalau mengalami Tuhan, iman kita gak akan goyah. Amin. Coba kembali terus lagi LCD-nya. Nah, orang Majus itu mengalami Tuhan lebih dalam sampai dia sujud menyembah. Coba Matius 2 ayat yang ke-10 ya. Matius 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 ya. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah dia ke dalam rumah itu. Berarti sampai masuk ke dalam. Ya, artinya mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau masih di luar, ya belum mengalami hadirat Tuhan. Nah, kalau dalam penyembahan saudara, tadi sebelum kita ibadah, saudara kita sebelum ibadah kita kan menyiapkan hati. Yaitu ada namanya doa pernafasan. Apa itu doa pernafasan? Setiap kali kita bernafas, kita doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi kita sadar, saudara, akan Tuhan. Amin. Itu namanya saat teduh, tinggalkan semua kekhawatiran kita. Jadi kalau kita sebelum ibadah kita udah siap, betul-betul siap, saudara, ada satu diberkati, maka dalam ibadah ada satu yang diberkati, ada satu yang dilewat, ada yang dilawat, ada yang dilewat. Tergantung dari siapa? Kita. Amin. Karena itu saudara, kalau dalam ibadah jangan sampailah kita dilewat sama Tuhan. Sebelum hari Minggu saudara udah siap-siap. Siapkan hati, siapkan semua saudara. Ya, apalagi yang melayani Tuhan, siap semua. Ya, saya siapkan, saudara, kita siapkan pelayanan Tuhan sampai detail. Saudara, kadang-kadang kita detail aja kita ada yang kelewat. Ya, apalagi nanti Jumat semakin besar, saudara, hal-hal yang kecil kita betul-betul perhatikan. Ya, amin. Betul-betul persiapannya, saudara, betul-betul orang yang siap itu justru yang siap menyambut kedatangan Yesus. Amin. Kalau kita udah siapkan hati, kita cek nih hati kita. Ada yang kurang di mana ya? Oh, saya masih bohong. Oh, saya masih suka ya emosi. Oh ya, saya masih suka ya menipu. Ya, masih suka berzina. Oh, pikiranku masih kotor. Terus benahi diri kita. Amin. Supaya apa? Saat Tuhan datang, kita layak di hadapan Dia. Ya. Nah, saudara, orang Majus mengalami Tuhan lebih dalam. Akibatnya di ayat yang ke-11 coba dibaca. Sudah baca belum tadi? Ayat yang ke-11 coba dibaca. Ayat yang ke-11 coba dibaca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Terus lalu sujud menyembah Dia. Jadi kalau orang yang betul-betul sungguh-sungguh hatinya mau lebih dalam lagi, maka pasti di dalam hatinya dia mau menyembah Tuhan. Amin. Saudara mau sungguh-sungguh, jangan jadi orang Kristen yang biasa, masuk lebih dalam lagi. Ya, ada penglihatan di kitab Yeremia tentang air yang keluar dari bait Allah. Pertama semata kaki, kemudian masuk lagi, saudara, selutut, sepinggang, seleher, sampai akhirnya dia tenggelam. Nah, itulah orang-orang yang mau rindu masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan pernah puas dengan keadaan kita saat ini, saudara. Kita masih jauh dari mengenal akan Tuhan, masih jauh. Dan yang kedua, kita masih jauh karena kita masih belum layak, saudara, di hadapan Tuhan. Amin. Kita masih orang yang masih kotor. Kita masih orang yang memang kadang-kadang kita, saudara, taat, kadang-kadang kita nggak taat, ya. Nah, saudara, kemudian Simon Petrus yang kedua. Simon Petrus mengalami Tuhan lebih dalam. Ya, saat Simon Petrus mengizinkan perahunya dipakai oleh Yesus untuk melayani, Tuhan Yesus berkhotbah,
Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus gini, ya bahwa kan seharian Petrus sudah dapat ikan kan, maka Tuhan bilang masuk lebih dalam lagi. Petrus bilang apa sama Tuhan Yesus? Sudah seharian, semalam-malaman ya menjala ikan, tapi tidak mendapat apa? Biasanya kalau orang menjala itu malam apa siang? Betul ya? Tapi waktu perahu Simon Petrus dipakai Yesus, itu siang apa malam? Siang. Secara logika, mungkin gak orang menjala ikan itu siang hari bisa dapat ikan yang banyak? Gak mungkin ya. Tapi karena dia taat, maka Simon Petrus bilang, karena kau yang menyuruh, aku akan melakukan juga. Amin. Ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Ya, maka Petrus masuk lebih dalam, kemudian dia menebarkan, Tuhan bilang tebarkan jalamu, maka dia menangkap ikan yang luar biasa banyaknya sampai jalannya hampir goyang, saudara. Dan Petrus dia terkagum, kemudian dibilang, oh Tuhan jangan dekat-dekat sama aku Tuhan, aku orang berdosa. Berarti apa? Terjadi pertobatan. Ketahuan kalau orang yang dekat sama Tuhan pasti diawali dengan pertobatan. Kalau orangnya selengean, ya dikasih tahu ngeyel, berdalih, bandel, saudara. Karena dia tidak mau lebih dalam lagi, saudara, mengenal akan Tuhan. Amin. Dia tidak mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saya nggak percaya kalau orang yang lebih dalam menyembah Tuhan, saudara, hidupnya nggak diubah, pasti diubah. Amin. Saudara tahu lagu karangan saya sekarang 30 lagu, saudara. Secara manusia kok nggak mungkin. Saya pas-pasan. Tapi kapan saya dapatkan itu? Saat menyembah. Yang dibangun lebih dahulu siapa? Saya. Amin. Bukan buat pamer, tapi Tuhan bilang lagu baru itu membangkitkan semangat kita, saudara. Ya, Tuhan bilang nyanyikanlah nyanyian baru, urapan baru, anggur yang baru. Ya, saat dinyanyikan dalam pujian penyembahan, saudara, karena keluar dari mana, saudara? Dari mana? Hati. Kalau menyembah dari hati atau dari sini, saudara? Karena itu kalau orang yang dipenuhi bahasa roh, saudara, dia akan keluar begitu aja. Karena Paulus bilang, aku berdoa dengan akal budi, aku berdoa dengan roh. Jadi jangan heran, saudara, wah ini bahasa apa? Itu roh yang tidak terkatakan, bahasa yang tidak terungkapkan, itulah bahasa surgawi. Yang tahu antara dia dengan Tuhan. Amin. Paulus bilang, aku berdoa dengan bahasa roh, aku berdoa dengan akal budi. Nah dalam gereja juga jangan cuma berdoa dalam bahasa roh terus. Nanti masuk orang yang gak tahu, nah ini orang gila ini. Betul apa enggak? Ya, tapi saudara, begitu kita bahasa roh, kemudian kita berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan, menyembah dengan bahasa akal budi, sehingga orang yang mendengar mereka dibangun dan dikuatkan. Amin. Karena bahasa roh hanya membangun diri sendiri, tapi dalam pertemuan jemaat firman Tuhan katakan, biarlah kamu berbuat untuk membangun jemaat. Ya, amin, saudara. Amin. Ya, mengalami Tuhan lebih dalam, ya. Orang Majus dan Simon Petrus, ya, terjadi pertobatan dan yang utama perubahan hidup. Katakan sama-sama. Tuhan bilang, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Artinya apa? Perubahan hidup. Saudara mau berubah hidupmu? Ya, karena itu sungguh-sungguh lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Punya hati yang lapar haus akan Tuhan. Di rumah sediakan satu kamar di mana saudara bisa menyembah Tuhan. Kalau yang bisa main gitarnya cuma 3 kunci aja nggak apa-apa, saudara. Amin. Yang nggak bisa main gitar nggak apa-apa, pokoknya yang penting nyembah dengan hati kita. Nanti saudara
Tuhan akan jamah hidup kita. Dan Tuhan akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Ya, amin. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan lebih dalam. Amin. Terjadi apa? Pertobatan. Terjadi apa? Perubahan hidup. Seperti siapa? Simon Petrus. Lebih dalam apa? Saudara, seperti orang Majus. Dia menyembah. Sehingga saudara, orang yang menyembah dia gak akan tinggi hati. Orang yang biasa menyembah Tuhan dia pasti rendah hati. Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya mau mengalami Tuhan lebih dalam. Amin. Nanti ibadah siapkan hati semua. Pasti berubah. Pasti Tuhan lawat kita. Ya. Siapkan hati kita. Ya. Nah, saudara, karena itu jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Katakan sama-sama, saya gak mau jadi orang biasa-biasa aja. Saya mau jadi murid Yesus. Siapa yang murid Yesus angkat tangan? Betul? Murid itu tugasnya apa sih? Coba yang murid. Murid tugasnya apa? Belajar. Betul apa enggak? Siapa yang murid? Tugasnya apa? Belajar. Saudara belajar gak? Belajar. Sampai saya tua saya masih belajar, saudara. Amin. Belajar. Yang kita pelajari apa? Firman Tuhan. Supaya kita tahu kehendaknya. Supaya hidup kita diubah. Karena kita adalah murid Tuhan. Amin. Nah, murid Tuhan, saudara, dia lebih dalam bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman. Ya, dia suka menyembah, terlebih dia melayani Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, saya cukup. Ya, datang dengar firman Tuhan. Berapa dia? Datang, duduk, dengar, dah. 4D, saudara. Datang, duduk, dengar, dah. Saudara, minggu depan lagi sama. Datang, duduk, dengar, dah. Untuk membalas kebaikan Tuhan, kita semua harus melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara mau melayani, daftar sama hamba Tuhan ya. Pak, saya mau melayani. Lain apa? Tuh bersih-bersih gereja, ngepel. Ini semua saudara melayani Tuhan ngepel semua, saudara. Yang di mimbar yang melayani pada ngepel semua. Halo? Yang pakai punya mobil juga ngepel. Tanya, saudara. Betul apa enggak? Nggak ada kita gengsi-gengsi. Justru disitulah ujian. Punya hati hamba. Amin. Saudara yang datang duluan, saudara akan ketemu saya. Saya megang satu. Kalau melihat lantai kotor dikit, nyapu lagi. Padahal udah dipel disapu. Lihat kotor lagi, sapu lagi. Kotor lagi, sapu lagi. Saya heran kotoran dari mana ya? Saudara kan tiap hari nyapu kan? Kotoran dari mana ya? Ada gak kotoran? Selalu ada kan? Betul gak? Kalau orang yang suka bersih, dia melihat kotor dikit, nyapu. Kotor dikit, nyapu. Nah, hati juga sama. Amin. Saudara udah bersih sekarang nih, keluar tercemar lagi. Betul apa enggak? Bersihin lagi. Alami Tuhan secara pribadi. Katakan sama-sama, saya mau mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan gak bisa didapat lewat pengetahuan kita, gak bisa. Karena dia roh adanya. Betul? Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, saudara, alami kasih dan kuasa Tuhan.
Coba baca di bawahnya 23. Alami kasih dan kuasa serta pertolongannya dalam hidup kita sehari-hari dengan mempercayainya. Amin. Kalau saudara nggak percaya Tuhan, bagaimanapun saudara nggak akan pernah bertumbuh. Betul apa enggak? Nggak akan. Dengan percayakan Tuhan. Kalau saudara nggak percaya Tuhan, nggak akan punya hati yang takut Tuhan. Betul apa enggak? Lihat tuh di negara Eropa sekarang Barat, saudara. Mereka percaya sama Tuhan udah mulai nyusut. Nggak ada takut Tuhan. Yang diutamakan adalah hak asasi manusia. Daripada kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua. Slide-nya yang kedua. Yuk. Baca sama-sama 23. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, pasti dia punya kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Saudara rindu Tuhan datang? Amen. Jangan dulu Tuhan, saya masih berdosa, saya belum siap. Saudara, kapanpun kita harus siap. Katakan sama-sama, kapanpun saya harus siap. Saudara, akhir zaman itu ada berlaku umum dan ada berlaku pribadi. Kalau berlaku umum berarti Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ya. Dan kalau itu adalah akhir zaman. Kalau pribadi berarti Tuhan datang secara pribadi untuk menjemput kita, memanggil kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan panggil kita sekarang, kita siap apa tidak? Siap. Puji Tuhan. Siap saudara? Siap. Amin. Yang belum bertobat, jangan dulu Tuhan. Saya masih cinta dosa. Kita mesti siap. Kapanpun Tuhan panggil kita. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 11. Coba kita baca sama-sama. 23. 23. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Amin. Ya, saudara, Tuhan akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Coba saudara slide-nya lagi. Next. Apa itu tandanya? Dosa Sodom. Apa itu dosa Sodom? Lukas 17:28-30. Saudara, di Kejadian dosa Sodom apa? Saudara tahu kata sodomi? Sodomi itu dari kata apa? Sodom. Kita lihat sekarang saudara, semakin LGBT ya, semakin merajalela. Itu dosa Sodom semakin kuat saudara. Kalau saudara nggak kuat-kuat, yang tadinya normal jadi hai. Yang tadinya cewek sama cowok sama cowok biasa aja, begitu salaman udah bergetar saudara. Betul apa enggak? Cewek sama cewek juga sama. Yang tadinya peluk-pelukan biasa aja, udah mulai wah bahaya nih saudara. Jadi konseling sekarang bukan hanya cewek sama cowok, nggak boleh saudara, mesti ada saksi saudara. Ya. Kenapa? Itu bahaya dosa Sodom. Jangan sampai kita tercemar. Amin. Coba lihatlah keadaan zaman semakin, saudara, semakin cemar dan semakin rusak. Tapi kita mesti semakin kudus. Katakan sama-sama, saya harus semakin kudus. Dengan apa kita menjaganya?
dengan firman. Karena firman Tuhan itu mengingatkan kita akan dosa, memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita ke dalam kebenaran. Amin. Saudara mau hidup kudus? Amin. Karena hanya orang yang kudus yang akan melihat Tuhan. Karena itu jaga mata kita. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Amin. Ya, yang laki mata keranjang, yang perempuan mata duitan. Jaga matamu. Itu kelemahannya masing-masing, saudara. Betul apa enggak? Hah? Jangan mata keranjang, jangan mata duit. Jaga matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Hati-hati gunakan matamu. Ya, hati-hati saudara. Jaga. Karena mata itu jendela. Amin. Kalau yang laki, manusia cuma tubuhnya. Saudara, bagian tubuh manusia semuanya bau, saudara. Kalau nggak percaya, dia cuma dikelise pakai minyak wangi aja, saudara. Jadi wangi, tapi dasarnya bau. Saya mau tanya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kok bilang betulnya ada? Karena minyak wangi. Ya. Saudara ngelihat wanita cantik, nanti dia sakit, habis saudara. Betul apa enggak? Dia sakit aja habis, yang cantik hilang cantiknya. Betul? Semua bau. Ya, kalau saya melihat wanita cantik, namanya tubuh. Tubuh itu saudara, dia semuanya nggak ada yang bau. Nggak ada yang bau, nggak ada yang wangi. Nggak ada yang wangi, bau semua. Wangi semua, nggak ada yang wangi. Betul? Karena itu saudara yang mesti dilihat itu roh kita. Manusia batin. Manusia lahirnya semakin merosot. Kalau semakin merosot semakin bau gak? Gagah. Lama-lama pakai tongkat dia. Betul apa enggak? Gak ada yang abadi semua. Gak ada yang abadi. Saudara dapetin perempuan cantik bagaimanapun cuma umurnya sesaat. Nanti bertengkar habis, nggak dilihat lagi cantiknya. Betul apa enggak? Sama juga saudara yang wanita juga. Jadi saudara zaman sekarang yang selingkuh bukan hanya laki-laki, yang wanita juga ada saudara. Karena faktor nggak kuat dia saudara. Ngelihat pokoknya masa bodoh, dia mau laki-laki. Ya tua kek, jelek kek, yang penting dia keluar masuk mobil, rumahnya besar. Dalam pikirannya, dikit lagi mati kok dia. Itu pikiran dunia. Tapi itu gali-gali. Betul apa enggak? Kalau mindset saudara arahkan kepada yang akan datang, kepada kota yang akan datang, langit baru, bumi yang baru. Saudara jauh dari hati yang terikat kepada dunia. Karena apa yang ada dalam dunia hanya bersifat sementara. Amin. Tuhan bilang hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Hanya sebentar. Sedangkan waktu berlalunya buru-buru. Betul apa enggak saudara? Ini udah masuk bulan April. Nanti dikit lagi kita Natalan, saudara. Natalan tahun baru. Tahun baru masuk lagi, Paskah lagi. Itu waktu cepat banget jalannya, saudara. Betul apa enggak? Sementara kita enggak siap-siap, santai.
Sedangkan kita lihat keadaan dunia semakin gelap. Betul apa enggak? Kita mesti lihat tanda-tanda zaman. Kalau gandum semakin tumbuh, ilalang semakin tumbuh, dua-duanya satu saat akan datang masa menuai. Yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus, yang baik tambah baik, yang cemar tambah cemar, yang kudus tambah kudus. Wah, nanti lihat semakin jahat, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Halo? Betul apa enggak? Nah, di mana dunia semakin jahat, kita harus semakin baik. Amin. Di mana dunia semakin cemar, kita harus semakin kudus. Saudara mau jadi ilalang atau gandum? Gandum. Kalau gandum itu mesti terus bertumbuh di ladang. Ladang itu adalah dunia. Semakin tumbuh, nanti akan datang masa menuai. Ilalang masuk dalam, diikat lalu dibakar, kemudian gandum dimasukkan dalam lumbung. Saudara mau diselamatkan? Amin. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Semakin dalam mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Semakin terus bertumbuh. Kalau kita ke gereja nggak bertumbuh, buat apa kita ibadah? Amin. Apa cuma buat ketemu orang, kumpul-kumpul, senang-senang? Enggak. Ada saatnya kita menghadap tahta pengadilan Kristus sendiri. Betul apa enggak? Di mana kita mesti mempertanggungjawabkan perbuatan kita, perkataan yang kita ucapkan, bahkan yang tersembunyi di dalam batin kita, kita mesti bertanggungjawabkan. Kalau mindset kita selalu ke sana, terus ke sana, saudara nggak gampang jatuh dalam dosa. Yang bilang yes cuma istri saya, saudara. Ayo bilang yes. Yes. Amin. Jangan cuma buat pendeta dan ibu pendeta, ibu gembala, saudara, tapi buat kita semua. Kalau saudara lebih dari saya, puji Tuhan. Lebih militan, puji Tuhan. Lebih kudus, puji Tuhan. Karena ada pendeta yang jemaatnya lebih kudus daripada pendetanya. Ada. Pendetanya selingkuh, jemaatnya masih hidup kudus. Wah, ini ngajarin saya nih. Yang tadinya hidup kudus jadi ngikut-ngikutan. Ya. Nah, saudara, biarlah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara lihat tanda akhir zaman, penyakit sampar. Ya, kemarin COVID kita saudara ya. Kemudian apa saudara? Terorisme. Ya, barang siapa membunuh, dia menyangka dia berjasa bagi Allahnya. Ya. Ada yang teriakan nama Allahnya, disembelih. Saudara, itu namanya terorisme yang semakin hari kejahatan bertambah-tambah. Aniaya. Saudara siap mengalami aniaya? Jangan cuma dikatain, saudara langsung sakit hati. Itu belum. Tuhan bilang kalau kita mengalami penderitaan aniaya secara jasmani, kita telah berhenti berbuat dosa. Gimana mau buat dosa? Mau dihukum pancung? Nggak ada lagi pikir kita berbuat dosa. Yang kita pikirkan adalah Tuhan. Betul apa enggak? Ya. Jadi jangan saudara anggap penderitaan Tuhan itu saudara itu enteng, itu berat. Ya, itulah masa paling gelap di dalam kerajaan Romawi. Nah, di masa yang paling gelap itulah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Ya, saudara. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa seperti 5 gadis yang bijaksana. Terus lagi, yang terakhir. 2, 3, memberitakan Injil. Coba kita buka dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat yang ke-18. Yuk dibaca sama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu. Ya, saudara, pada saat Yesus menyatakan Maria, wah Rabuni, wah dia langsung melihat Tuhan. Tadinya dia menyangka Yesus adalah tukang kebun. Tapi begitu Yesus memanggil namanya Maria, wah langsung dia Rabuni, guru. Ya, langsung dia mendekat, menyembah kepada Yesus. Ya, saudara, alami Tuhan secara pribadi. Katakan sama-sama, aku mau mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Rindukan selalu kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, orang yang mengalami, yang telah melihat Tuhan, saudara, dia dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan seperti Maria Magdalena. Ya, saudara, apa yang kita saksikan kepada orang lain, semua manusia telah berbuat dosa. Coba LCD-nya ditayangkan yang terakhir. Inilah berita Injil, saudara. Kita beritakan lewat kesaksian kita. Oh, Tuhan udah tolong saya seperti ini. Ya, kita saksikan. Dan kemudian kita sampaikan berita Injil. Apa itu berita Injil? Ya, coba saudara. Yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa. Ya, saudara, ada yang gak berdosa? Semua berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, usaha manusia sia-sia. Ya, dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, usahamu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu semua karena grace, anugerah, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Amin. Dan kita yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan, kita rindu membalas kebaikan Tuhan, ya, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, yang ketiga, berita Injil apa? Yang ketiga, percaya Yesus pasti selamat. Yohanes 3 ayat 16, kita bicara sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat firman Tuhan. Amin. Saudara baca lagi. Tambah satu depannya, 1 Yohanes 3. Sama itu. Hidup kekal itu ada dalam Yesus. Barang siapa menerima Dia, dia akan menerima hidup yang kekal. Penulisnya sama. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu ada di situ juga. 16, 17 itu sama. Ya, biarlah kita kokoh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar kami lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jamah hidupku Tuhan. Jamah hidupku Tuhan. Jamah dan ubahkan hidupku Tuhan. Saudara, minta Tuhan menjamah, mengubahkan hidupmu. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hatimu. Lepaskan dari percintaan akan dunia. Biar aku mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Biar mereka bertumbuh semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Diberkatilah Kau dalam usahamu, diberkatilah Kau dalam pekerjaanmu, diberkatilah Kau dalam studimu, diberkatilah waktu Kau masuk dan keluar rumahmu, diberkatilah keluargamu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama